Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Hadir semua, Bu. Belum, Bu. Agak susah ya penyebutannya. Yang berarti meninggi, menonjol, terangkat dan terletak atau bertindak kasar. Secara definitif atau secara istilah itu diartikan dengan tenang dulu ya Nanda. Kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Nah, dosa itu juga diartikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suami dan umpamaannya atas perintah suami. Nah, selanjutnya dasar hukum nusyuz. Dasar hukumnya itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 34 yang artinya wanita-wanita yang mengkhawatirkan kedurhakaannya atau nusyuz, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Kemudian jika mereka mensati, maka janganlah kamu mencari jalan untuk memisahkan mereka. Nah, apabila seorang istri nusyuz terhadap suami atau durhaka terhadap suami, maka suami itu bisa melakukan hal-hal itu ada step-by-stepnya, bukan langsung mereka istrinya ya Nana. Oke. Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan istri yang termasuk nusyuz ada 4. Yang pertama, suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Contohnya seperti istri itu keluar rumah tanpa seizin suaminya, itu termasuk ke dalam nusyuz. Yang kedua, apabila suami istri tinggal di rumah punya anak istri atau istri dengan izin istri, kemudian pada sesuatu istri mengusir atau melarang suami masuk rumah itu, dan bukan karena tidak pindah ke rumah yang disediakan oleh suami. Nah, itu juga termasuk dalam nusyuz ya. Yang ketiga, istri menolak ajakan suami untuk menetap di rumah yang disediakannya, tetapi istri berkeberatan dari alasan yang kasar. Nah, juga istri itu menolak dengan alasan yang tidak kasar atau mungkin tidak masuk akal, itu juga termasuk kedurhakaan terhadap suami. Yang keempat, apabila istri sebagian atau tidak beserta suami atau mahramnya, nah itu juga sering terjadi ya di dalam kehidupan sehari-hari. Istri itu pergi sendiri tanpa ditemani suami dan tanpa meminta izin, kecuali istri itu pergi dengan benar mendapatkan izin dari suami, itu tidak dinamakan dengan Oke, Nanda. Selanjutnya, akibat dari nusyuz itu. Nah, dalam hal istri tidak menjalankan kewajiban yang disebut dengan nusyuz, menurut jumhur ulama, suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa nusyuz itu. Alasannya adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan
Berpisah, Bu. Bercerai dalam istilah fikih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka perjanjian. Furqah berarti bercerai lawan janji berkumpul. Kemudian kedua perkataan tersebut dijadikan oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami dan istri. Secara bahasa, talak berasal dari bahasa Arab yaitu at-talaq yang artinya lepas suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Nah, kemudian perceraian berarti putusnya suatu hubungan sebagai suami dan istri sama syarikat atau bahkan mati. Secara istilahnya perceraian berarti segala macam bentuk yang dilakukan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Nah, perceraian ini tidak hanya timbul akibat percekcokan rumah tangga. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dasar hukum perceraian. Dimana dalam hukum dengan cara yang patut atau melepaskan menceraikan pasangan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sebuah hubungan yang telah memberikan kepada mereka. Jadi keduanya selalu yang menjadi khawatir untuk menjalankan batasan-batasan ketentuan Allah. Paham? Bu. Oke, selanjutnya materi sebab-sebab perceraian ada 4. Yang pertama, religius dari pihak istri seperti yang telah kita bahas pada materi tadi ya. Yang kedua, dosa suami terhadap istri. Nah, ini yang ibu bilang tadi. Kemudian dosa ternyata tidak datang dari pihak istri saja, tetapi dapat juga datang dari pihak suami seperti seorang suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak ayahnya seperti memberikan nafkah. Yang ketiga, terjadinya syikok karena keduanya terlibat dalam syikok atau percekcokan. Dan yang terakhir, setelah salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fahisyah yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Oke, apakah Anda sudah paham? Paham, Bu. Untuk evaluasinya, ibu minta kepada salah seorang Anda untuk menjelaskan atau menyimpulkan semua materi kita hari ini. Kepada saudari Elisa, silakan. Shush. Berasal dari kata naziyaza, Yesus dari Hindu dan naziyaza yang berarti memiliki, menaga atau berkata minta. Nah, naziyaza itu juga diartikan sebagai pendekatan istri terhadap suami dan pembangkangnya atas perintah Allah dalam ketaatan terhadap suami. Ya, bagus. Selanjutnya untuk perceraian kepada saudari Elisa, tolong disimpulkan tentang materi perceraian. Perceraian itu dalam istilah fikih disebut talak. Kemudian perkataan tersebut dijadikan oleh ahli fikih berarti perceraian antara suami dan istri. Secara bahasa, talak itu berasal dari bahasa Arab yaitu talak, yang artinya melepaskan suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan Ya, perkawinan. bagus. Jadi nah, berarti anak ibu semua sudah paham ya dengan materi religius dan perceraian pada hari ini. Iya, Bu. Kemudian sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahami materi yang ibu jelaskan. Jadi, maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.